Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini kita sudah semakin jauh masuk ke dalam dunia digital. Siapapun orangnya yang sudah menggunakan Android, maka mereka sudah tinggal satu langkah lagi untuk memasuki dunia bisnis digital. Yang mereka butuhkan hanya tinggal satu, yaitu informasi yang tepat dan mau membuka diri untuk memahami informasi tersebut. Cryptocurrency merupakan salah satu aset dalam dunia digital yang sangat layak untuk dipahami oleh banyak orang. Jika Anda masih mengalami kesulitan untuk memahami cryptocurrency ini secara teknis, maka saya akan mencoba memberikan uraian sederhana kenapa cryptocurrency ini bisa menjadi sebuah aset yang bisa diperdagangkan. Secara garis besar, ada dua jenis cryptocurrency atau uang kripto ini. Ada yang disebut dengan koin dan ada yang disebut dengan token. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Koin bisa ditambang atau mining, bisa di staking atau disimpan, didepositkan, atau ditanam. Istilah pasarnya adalah diternakan. Dan tentu saja yang paling penting adalah bisa diperjualbelikan. Sedangkan token tidak bisa ditambang, dia hanya bisa di staking dan tentu bisa diperjualbelikan. Agar Anda bisa mendapatkan info yang lebih cepat walaupun belum paham secara teknis apa itu uang kripto, Anda bisa mengambil sumber referensi terpercaya tentang keberadaan sebuah uang kripto, yaitu dari pemerintah melalui Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam sebuah berita yang dirilis oleh cnbindonesia.com tanggal 22 Januari 2021, pemerintah Indonesia melalui Bapepti sudah mengakui keberadaan cryptocurrency. Ada 229 uang kripto yang sudah terdaftar di Bapepti. Yang belum terdaftar belum tentu bukan uang kripto asli, tetapi dalam hal ini Anda harus memiliki keterampilan teknis untuk bisa membedakannya. Salah satu uang kripto yang sudah terdaftar di Bapepti adalah VD Coin, yaitu nomor 133, tetapi dia merupakan token. Kenapa VD Coin atau sebuah uang kripto bisa menjadi sebuah aset digital yang bisa diperjualbelikan? Agar penjelasannya lebih sederhana, saya mau menganalogikannya atau mengumpamakannya dengan dunia pertanian. Misal saya adalah seorang petani tomat, cabai, atau yang lainnya. Yang pertama, waktu saya mau menanam tomat, maka saya tentu harus mencari bibit yang bagus. Saya harus mencari informasi di mana bibit yang bagus tersebut dan sumber informasinya harus terpercaya. Kemudian saya putuskan untuk membeli sejumlah bibit. Yang kedua, saya harus punya lahan, baik itu milik sendiri, menyewa, ataupun dengan cara yang lainnya, untuk menanam bibit tadi agar bisa bertumbuh dan bertambah. Yang paling penting adalah saya harus punya akses ke pemasaran. Hasil panennya akan dijual kepada siapa. Agar saya bisa memiliki prediksi atau analisa yang lebih global tentang masa depan bisnis tomat ini, maka sebaiknya saya juga memahami manfaat tomat ini dan apa yang menjadi alasan orang mau membeli tomat untuk memastikan adanya end user atau konsumen. Dengan kata lain, saya harus paham ekosistemnya. Karena yang menjadi ujung tombak keberlangsungan saya dalam menanam tomat adalah adanya ekosistem ini. Kalau tomat itu tidak ada manfaatnya, maka tidak akan ada end user atau konsumen. Maka tidak akan ada petani tomat. Dengan kata lain, tomat bukan merupakan aset yang layak ditanam kalau tidak ada manfaatnya. Anggaplah VD Coin itu sebagai sebuah bibit, seperti bibit tomat, yang dalam hal ini sudah jelas-jelas terdaftar di Bapepti sebagai aset yang bisa diperjualbelikan. Saya membeli bibitnya dengan besaran modal tertentu kepada orang-orang tertentu yang sudah panen, dalam tanda petik. Bibit tersebut harus saya tanam agar bertumbuh dan berkembang sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya adalah di mana saya harus menanamnya. Ada sebuah wadah yang berbadan hukum
yaitu PT Rechain Digital Indonesia. Semua orang yang punya bibit VD-Coin menanam atau menternak, atau istilah kerennya adalah staking bibit VD-Coin-nya di lahan yang disiapkan oleh PT Rechain Digital Indonesia. Dan PT Rechain ini katanya sedang dalam proses ke arah Rechain Syariah pada saat saya membuat presentasi ini bulan Januari 2021. Dia sudah terdaftar di Menkumham, sudah terdaftar di Kominfo, sudah ada izin operasional atau komersialnya, sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha, dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pasarnya di mana? Jika nanti saya panen dalam tanda petik, kemana bisa menjual VD-Coin tersebut? Pasarnya disebut dengan exchanger, dan VD-Coin sudah diperjualbelikan di 20 exchanger lokal dan internasional seperti Indodax, Huobi Global, dan yang lain-lainnya. Juga bisa diperjualbelikan antar pengguna VD-Coin. Dan yang terakhir, yang paling penting, saya harus paham end user atau konsumen atau ekosistem dari VD-Coin ini. Siapa yang membeli VD-Coin dan untuk apa mereka membeli VD-Coin. Perusahaan VD-Coin sudah bekerja sama untuk jangka waktu yang panjang dengan lebih dari 50 media top dunia seperti Detik.com, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan yang lain-lainnya, khususnya dalam bidang periklanan. Jadi siapapun yang ingin memasang iklan di media-media tersebut bisa menggunakan VD-Coin sebagai alat pembayarannya. Artinya, VD-Coin ini sudah ada ekosistemnya. Maka berdasarkan analisa logis tersebut, bisnis VD-Coin ini sudah selayaknya bisa berumur panjang, dan ekosistem yang ada pun kemungkinan semakin bertambah dan berkembang. Apalagi jika para stakeholder-nya atau para penggunanya turut membantu membangun ekosistem yang baru. Bukan hanya fokus kepada perbanyakan para petani atau peternaknya saja. Sekarang kita bicarakan permodalan dan perhitungan peluang keuntungannya. Jika Anda akan terjun menjadi petani atau peternak dalam tanda petik dari VD-Coin ini, maka minimal modal yang harus Anda keluarkan untuk membeli bibit adalah $200, dalam rupiah kurang lebih 3 juta rupiah. Dan Anda akan mendapatkan modal plus keuntungan sebesar $500 dalam kurun waktu 10-14 bulan ke depan. Keuntungan ini Anda terima setiap hari sampai mencapai jumlah maksimal yaitu $500. Setelah dipotong, anggaplah biaya sewa lahan di PT Rechain 10%, dan dengan rate Rp14.000 per dolarnya, maka kita kurang lebih bisa mendapatkan Rp6.300.000. Dengan modal membeli bibit $500 atau sekitar Rp7.500.000, dalam kurun waktu 10-14 bulan akan menjadi $1.400 setelah dipotong 10% dan dengan rate Rp14.000 per dolar, kita akan mendapatkan keuntungan plus modalnya kurang lebih Rp17.640.000. Dengan modal $1.000 kurang lebih Rp15 juta. Dalam kurun waktu 10-14 bulan akan menjadi $3.000 termasuk modal dan keuntungan. Setelah dipotong 10% dan dengan rate Rp14.000 kurang lebih menjadi Rp37.800.000. Dengan modal membeli bibit $5.000 atau sekitar Rp75 juta dalam kurun waktu 10-14 bulan akan menjadi $16.000 termasuk modal dan keuntungan. Setelah dipotong 10% dan dengan rate Rp14.000 kurang lebih menjadi Rp201.600.000. Dengan modal membeli bibit $10.000 atau Rp150 juta dalam kurun waktu 10-14 bulan akan menjadi Rp35.000 termasuk modal dan keuntungan. Setelah dipotong 10% dengan rate Rp14.000 maka akan menjadi Rp441 juta. Ada dua hal yang bisa kita lakukan
dengan tujuan untuk mempercepat masa panen, sehingga hasil yang kita dapatkan ini bisa tercapai kurang dari 10 bulan, misal menjadi 3 bulan, 2 bulan, setiap minggu, bahkan tidak mustahil setiap hari. Hari ini kita menanam, besok panen, lusa menanam lagi, dan hari berikutnya panen lagi, dan demikian seterusnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah nonton atau melihat berita minimal atau maksimal 10 berita setiap harinya. Cara ini memang bersifat terbatas, karena menonton berita hanya dibatasi minimal atau maksimal 10 berita saja setiap hari. Cara yang kedua adalah Anda mengajak orang lain untuk mengikuti bisnis ini. Dengan mengajak orang lain, itu tidak memperbesar jatah penghasilan atau jatah panen yang akan kita dapatkan, tetapi hanya mempercepat durasi waktu tersebut. Yang terakhir, kita bicarakan tentang resiko. Sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau ada peluang, pasti ada tantangannya. Kalau ada untung, maka akan ada rugi atau belum untung. Resiko bukanlah merupakan sesuatu yang jelek. Dia merupakan rencana baik dari Sang Maha Pengatur jika kita beriman. Karena saya menganalogikan atau mengumpamakan Vidikoin ini dengan menanam tomat, sekarang mari kita bandingkan beban dan resikonya. Berbicara tentang bibit, waktu kita menanam tomat, tentu kita harus tahu bibit yang terbaik sebelum membelinya. Demikian juga ketika kita akan menjadi petani atau peternak Vidikoin. Berbicara tempat menanam, ketika kita menjadi petani tomat, maka kita harus punya lahan sendiri atau menyewa lahan. Harus dipelihara, dipupuk, dan yang lain-lainnya agar terjadi pertumbuhan dan penambahan. Semakin banyak bibit yang akan kita tanam, maka akan semakin luas lahan yang dibutuhkan. Artinya adalah ada biaya pemeliharaan dan ada biaya untuk sewa lahan atau untuk membeli lahan. Sedangkan lahan yang kita butuhkan untuk menanam atau beternak Vidikoin ini adalah berupa sistem yang sudah disiapkan oleh PT Richain Digital Indonesia. Kita hanya dikenakan potongan 10% setiap kali kita mengambil keuntungan. Lahannya tidak terbatas, sebanyak apapun bibit yang akan kita tanam, anggaplah biaya sewanya, itu tetap hanya sebesar 10% dari keuntungan yang setiap saat kita ambil. Berbicara risiko terpahit, ketika kita menjadi petani tomat, tentu saja ada risiko kena hama, gagal panen, atau sebaliknya adanya panen raya, dan tentu hal ini akan membuat harga menjadi jatuh. Resiko lainnya adalah terjadinya pembusukan produk. Sedangkan risiko di bisnis Vidikoin ini adalah inflasi, terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand. Vidikoin yang tersebar lebih banyak dibandingkan dengan entitas atau kelompok yang membeli. Hal ini akan terjadi jika ekosistem tidak bertambah dan tidak bertumbuh, tetapi Vidikoin bisa kita simpan dan tidak akan mengalami kebusukan. Baru nanti kita jual jika harganya sudah naik kembali. Antisipasi yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang hanya bisa berencana ketika kita menjadi petani tomat, maka harus ada upaya bersama memperbanyak dan memperluas fungsi tomat. Sedangkan di Vidikoin, antisipasinya adalah memperbanyak dan memperluas ekosistem agar Vidikoin bisa digunakan untuk kepentingan banyak transaksi. Perbandingan di atas hanya saya maksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa bisnis apapun yang kita lakukan itu tetap ada risiko. Dan risiko bukan merupakan sesuatu yang jelek, dia bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari, tetapi merupakan sesuatu yang harus diminimalisir dan mendorong kita semakin kreatif. Orang yang berbuat sesuatu dengan ilmunya ataupun dengan hartanya, insya Allah punya dua peluang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersyukur ketika mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan dan bertawakal serta ikhlas ketika yang didapatkan belum sesuai dengan apa yang direncanakan.
Itulah tujuan utama dari sebuah bisnis, yaitu mencari keridhaan. Segala hal teknis yang berkenaan dengan bisnis Videocoin ini bisa Anda tanyakan kepada orang yang memberikan referensi atau video ini kepada Anda. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.